Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah izinkan kita untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini. Mari kita semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Walaupun pada saat sekarang kita dihadapkan pada keadaan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai keadaan yang tidak menyenangkan, karena bersamaan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus pandemi corona di negara kita Indonesia. Tapi sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari betul-betul kita mengkondisikan diri kita, mengkondisikan hati dan pikiran kita agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku, mari kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu hadis sahihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah hal yang baik dan diamlah. Maksud dari hadis ini cukup menarik untuk kita kaji. Kenapa menarik untuk kita kaji? Karena ternyata di antara tanda keimanan kita yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama adalah kita harus selalu menghiasi lisan kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Yang kedua, kita memposisikan lisan kita untuk banyak diam. Diam dari apa? Diam dari mengatakan hal yang tidak baik, kebalikan dari ucapan-ucapan yang baik. Tetapi ada hal yang lebih menarik dari hadis ini yang ingin saya sampaikan. Dalam hadis ini Rasulullah menggunakan kalimat yasmut, bukan menggunakan kata yaskut. Yaskut pun dalam bahasa Arab memiliki makna diam. Tapi kenapa Rasulullah menggunakan yasmut? Yasmut di sini memiliki makna bukan hanya diam pada lisannya, tetapi juga diam pada hatinya. Kenapa Rasulullah mengingatkan secara mendalam agar diam bukan hanya lisan tapi juga hati? Karena kebanyakan kita sebagai manusia, bahkan kebanyakan umat Islam, itu bisa diam di lisannya, tapi belum tentu diam di hatinya. Maka inilah yang sebenarnya kemudian menjadi bibit-bibit munculnya hasad, munculnya iri dan dengki. Maka di bulan Ramadan ini kebetulan kita dihadapkan pada keadaan yang tidak menyenangkan. Momen yang pas bagi kita untuk bisa melatih diri kita untuk tidak hanya sekedar diam di mulut kita, tapi juga diam di hati kita. Akan banyak kita temui hal yang tidak menyenangkan. Kita saat ini, Ramadan tahun ini, kita dihimbau untuk tidak sholat tarawih berjamaah di masjid. Kita dihimbau untuk tidak mengadakan sahur keliling. Kita dihimbau untuk tidak mengadakan kajian buka bersama, di mana di situ banyak berkumpul orang banyak. Maka di sini kita dilatih untuk betul-betul bisa memposisikan diri kita untuk lebih banyak diam dan lebih banyak berhusnudzon terhadap keadaan yang kita hadapi. Qul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Kita yang biasanya mungkin ada yang sering kita melakukan ghibah, kita berbicara yang buruk, KTP-nya pun Islam, tapi di bulan Ramadan ini ada momen pas bagi kita untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih banyak diam dari perkataan-perkataan yang buruk, dari perasaan-perasaan yang buruk, dari pikiran-pikiran yang kotor pula. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum
untuk kita membiasakan lisan kita berkata yang baik, memperbanyak zikir kita, memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap gerakan bibir kita dari ucapan dan zikir itu insya Allah akan menjadi saksi kita di akhirat kelak, yang insya Allah bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah mengatakan tasbih itu sedekah, tahmid itu pun sedekah, tahlil itu pun sedekah, takbir itu pun sedekah. Kita juga perlu ingat, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap sedekah yang kita lakukan itu, yang kita keluarkan itu bisa menjadi penghalau dari bala, penghalau dari berbagai musibah yang bisa mendatangi kita. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah dapat menangkis datangnya musibah. Maka marilah agar kita bisa merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan ini, sekaligus kita bisa melatih lisan kita untuk selalu berkata yang baik. Maka marilah kita memperbanyak zikir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semoga dengan memperbanyak zikir dan amal soleh serta memperbanyak ucapan yang baik di bulan Ramadan ini, Allah ridha untuk menerima puasa kita, dan kita termasuk golongan orang-orang yang benar ketakwaannya, yang benar keimanannya setelah kita selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga materi yang singkat ini bisa menjadi inspirasi dan pencerahan bagi kita semuanya, dan mari tetap semangat untuk memperbanyak dan memperkuat ibadah kita di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi